Seorang bijak tidak dihukum karena terjadinya dosa, melainkan agar tidak kembali berbuat dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Dewan Juri yang kami hormati, rekan berpikir kami dari tim kontra yang kami banggakan, serta pengamat perdebatan hari ini yang kami cintai. Sebelumnya, Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan saya Zona Arifudin sebagai pembicara pertama yang bertindak sebagai tim pro pada perdebatan kita kali ini. Adapun mosi perdebatan kita pada siang hari ini ialah Dewan ini menyesali tingginya kriminalitas akibat tekanan sosial dan ekonomi di masa pandemi COVID-19. Sebagai tim pro, kami memang menyetujui bahwasanya dengan adanya pandemi ini tingkat kriminalitas di Indonesia semakin hari semakin tinggi saja. Sebelum memasuki ranah argumentasi, saya ingin mendefinisikan dua kata menjadi kata kunci pada perdebatan kita kali ini. Yang pertama adalah kriminalitas. Kriminalitas adalah segala aktivitas yang dilawan atau tidak disetujui oleh masyarakat karena melanggar aturan, hukum, norma, serta juga dapat merugikan secara sosial maupun ekonomis. Kemudian tekanan sosial dan tekanan ekonomi adalah dampak langsung pola perilaku dan ekonomi terhadap seorang individu yang membuat mereka berlaku menjadi untuk memenuhi dengan mengubah perilaku, nilai, dan sikap agar mereka dapat menyesuaikan diri dengan kelompok atau individu yang memengaruhinya. Dari definisi ini dapat kita tarik bahwasanya yang dimaksud tindakan kriminalitas di sini adalah segala tindakan yang dapat ditindak pidana, seperti mencuri, baik itu kendaraan bermotor maupun barang-barang. Nah, tentunya tindakan pencurian atau kriminalitas lainnya ini sudah memiliki landasan yuridis yang jelas yang diatur dalam KUHP pasal 22 KUHP bab 22 pasal 362 sampai 367 KUHP. Kemudian saya ingin menyampaikan status quo keadaan negara kita pada saat ini. Berdasarkan data statistik kejahatan yang tercatat di Polri, bahwasanya pada minggu ke-19 dan ke-20 saja sudah terjadi kenaikan tindakan kriminalitas sebesar 7,04%. Lebih rincinya, pada pekan ke-19 terjadi kenaikan sebesar 3.481 kasus. Kemudian di pekan ke-20 naik menjadi 3.762 kasus. Bayangkan, ini baru 20 pekan kita memasuki pandemi. Bagaimana sekarang kita sudah berbulan-bulan memasuki pandemi ini? Tentunya sudah semakin banyak tindakan kriminalitas yang terjadi di negara kita ini. Kemudian latar belakang dari mosi perdebatan kita kali ini. Latar belakang dari mosi ini adalah menurut penelitian dari Berli Desparmahrobi, bahwasanya tindakan kriminalitas itu penyebabnya itu ada dua, yaitu faktor ekonomi dan faktor lingkungan. Kita ambil dari faktor ekonomi. Faktor ekonomi masyarakat yang lemah inilah yang mendorong masyarakat untuk berbuat kriminalitas. Bagaimana ekonomi mereka tidak lemah? Memasuki pandemi ini saja sudah banyak karyawan-karyawan yang di PHK, dirumahkan, sehingga pendapatan mereka berkurang, sehingga mereka mencari jalan-jalan lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Berdasarkan data dari Kemenker, bahwasanya per 27 Mei 2020 ini saja sudah sebanyak 3,06 juta karyawan yang dirumahkan dan di PHK. Dan berdasarkan prediksi ini, pada tahun depan akan terjadi peningkatan pengangguran sebesar 9,1%. Semakin tingginya tingkat pengangguran, maka tingkat kriminalitas juga akan semakin tinggi. Kemudian urgensi dari mosi ini adalah karena semakin tingginya tingkat kriminalitas ini, berdasarkan data yang saya bawakan tadi, semakin hari semakin tinggi tingkat kriminalitas ini, maka hal ini bertujuan untuk membuka wawasan para stakeholder untuk memberikan solusi-solusi yang terbaik bagi mereka, bagaimana untuk mengatasi dan menurunkan tingkat kriminalitas ini. Kemudian di sini kami tidak sembarang menyetujui mosi ini. Di sini kami memiliki dua poin argumen mengapa kami menyetujui mosi ini. Yang pertama adalah tindakan kriminalitas itu akan mengganggu keamanan ketentraman suatu masyarakat tertentu. Bayangkan, jika suatu masyarakat, suatu lingkungan sudah banyak terjadi tindakan kriminalitas, maka masyarakat di lingkungan tersebut tidak akan merasa aman, atau mereka keamanan akan terganggu. Kemudian poin yang kedua adalah memberi citra buruk pada individu atau lingkungan masyarakat tersebut. Bayangkan, jika lingkungan atau masyarakat tersebut adalah lingkungan yang tempat pariwisata, bayangkan jika sudah terkenal dengan tindak kejahatan kriminalitas, maka akan menurunkan pendapatan pariwisatanya itu. Kemudian di sini kami memberikan mekanisme bagi pemerintah
bagi pemerintah yang baik untuk menurunkan tindakan kriminalitas ini. Kami percaya bahwasanya pemerintah sekarang telah berusaha semaksimal mungkin untuk menurunkan tindakan kriminalitas seperti memberikan bantuan-bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak corona ini. Di sini terjadi beberapa keluhan yang kami ajukan sebagai mekanisme. Yang pertama adalah merombak kembali data-data penerima bantuan sosial yang dikucurkan pemerintah kepada masyarakat yang berdampak. Karena berdasarkan data di lapangan bahwasanya banyak masyarakat yang sebenarnya tidak tepat sasaran penerima bantuan sosial tersebut. Kemudian adalah memberikan pelatihan dan pendanaan kepada UMKM yang ada di Indonesia. Karena ekonomi terkecil kita adalah UMKM. Bagaimana ekonomi yang besar akan tegak jika UMKM saja sudah bermasalah? Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Harapannya semoga tim kontra dapat memahami mosi perdebatan kita kali ini dan dapat berdiri di samping kami menyetujui mosi perdebatan kita kali ini. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melinda Wulandari dari tim kontra. Di sini mosi yang kita perdebatkan saat ini adalah Dewan ini menyesalkan tingginya kriminalitas akibat tekanan sosial dan ekonomi di masa pandemi COVID-19. Dewan juri yang terhormat, di sini saya dari tim kontra merasa perlu mengklarifikasi maksud dari mosi ini. Sebenarnya maksud dari mosi ini adalah satu pertanyaan besar, yakni apakah benar peningkatnya kriminalitas pada masa pandemi ini diakibatkan oleh tekanan sosial dan ekonomi. Tetapi sayangnya sepertinya tim pemerintah gagal dalam memahami maksud dari mosi yang kita perdebatkan pada kesempatan kali ini. Oleh karena itu saya akan menyampaikan sedikit bidasan. Oleh karena itu kita tidak perlu lagi membahas tentang argumen mereka, di mana argumen mereka hanya berfokus kepada bagaimana meningkatnya kriminalitas ini sangat mengganggu keamanan dan memberikan citra buruk pada suatu lingkungan. Tetapi menurut saya karena mereka dari awal sudah gagal dalam memahami emosi, maka kita tidak perlu lagi membahas argumen tersebut. Nah kemudian tetapi ada beberapa hal yang masih dapat saya bidas. Yang pertama, dari status quo, memang saya mengakui bahwa memang status quo saat ini bahwa kriminalitas meningkat secara signifikan, tetapi sayangnya mereka hanya dapat menunjukkan statistik dari peningkatan kriminalitas tersebut, statistik dari tindak kejahatan tersebut, tetapi tidak dapat menjelaskan dengan secara rinci kejahatan seperti apa yang terjadi peningkatan. Karena perlu kita pahami bahwa tidak semua kejahatan berkorelasi langsung maupun tidak langsung terhadap tekanan sosial dan ekonomi. Kemudian sekalipun memang ada perlu kita ketahui bahwa dampak dari terjadi suatu kejahatan tersebut bukan hanya dari sisi ekonomi belaka yang nanti akan saya jelaskan. Kemudian tim pemerintah menyatakan bahwa ekonomi yang lemah ini akan menyebabkan kriminalitas, tapi pemerintah gagal menjelaskan secara rinci bagaimana proses ekonomi masyarakat yang memiliki ekonomi yang lemah dan mengalami PHK atau dirumahkan ini dapat melakukan kriminalitas. Karena perlu kita ketahui bahwa tidak semua orang melakukan kriminalitas hanya dengan motif lemah ekonomi saja. Meskipun itu benar, maka kami nanti akan membuktikan bahwa faktor ekonomi lemah ini bukanlah satu-satunya yang menyebabkan terjadinya kriminalitas. Kemudian saya akan membahas tentang mengapa kami dari tim kontra tidak setuju bahwa kriminalitas yang terjadi pada peningkatan kriminalitas yang terjadi pada masa pandemi COVID-19 ini disebabkan oleh tekanan sosial dan ekonomi. Yang pertama, kami memang kami akui bahwa terjadi peningkatan kejahatan secara signifikan, tetapi perlu kita ketahui bahwa peningkatan kejahatan ini tidak hanya disebabkan oleh kriminalitas, karena kita semua tahu bahwa pada saat ini dunia semakin canggih, semakin modern, di mana teknologi semakin berkembang pesat. Ada dua hal yang bisa menyebabkan terjadinya terjadinya peningkatan kriminalitas. Yang pertama, kemajuan teknologi. Kedua, kesadaran rakyat Indonesia atas pentingnya mempercayai aparatur negara. Yang pertama, kenapa kami bilang bahwa peningkatan kejahatan ini bukan disebabkan oleh tekanan ekonomi sosial, tapi
karena peningkatan teknologi. Contohnya begini, contohnya kejahatan seperti penggelapan atau kejahatan seperti pencurian atau kendaraan bermotor atau perjudian. Sekarang kita ketahui bahwa sekarang perjudian sudah ada yang online, sudah ada yang udah bentuknya seperti poker atau penggelapan yang misalnya hanya dengan melihat tutorial di internet orang bisa melakukan penggelapan. Di sini dapat kita lihat bahwa kemajuan teknologi ini yang bisa yang memiliki peranan penting dalam terjadinya peningkatan kriminalitas yang signifikan dalam pandemi ini. Lagi pula saat pandemi ini orang banyak menghabiskan waktu di rumah sehingga mereka work from home, mereka tidak punya kerjaan, akhirnya mereka mengisi waktu mereka untuk melakukan hal lain, dan bisa jadi mereka melakukan hal yang baru yang lebih menantang, yaitu dengan melakukan kriminalitas ini, misalnya pencurian, penggelapan yang lain. Kedua, kenapa saya mengatakan bahwa peningkatan kesadaran rakyat terhadap pentingnya mempercayai aparatur negara ini dapat meningkatkan tingkat kriminalitas, sebenarnya bukan meningkatkan jumlah kriminalitas, tetapi kasus yang diterima oleh kepolisian RI menjadi meningkat karena memang rakyat mulai mempercayai aparatur negara dalam menyelesaikan kejahatan yang terjadi di masyarakat, sehingga karena mereka semakin sadar bahwa pentingnya melapor, sehingga akhirnya mereka lebih banyak yang melapor, dan akhirnya kasus kejahatan yang terrekord itu jadi lebih banyak. Oleh karena itu kami dari tim kontra menyatakan dengan tegas dan mantap bahwa kriminalitas ini terjadi bukannya karena tekanan sosial dan ekonomi, melainkan karena hal lain, yakni peningkatan kemajuan teknologi, dan yang kedua karena peningkatan kesadaran rakyat atas pentingnya kinerja aparatur negara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Refitul Fadilah, pembicara yang akan menyampaikan konklusi ataupun kesimpulan dari penyampaian argumen kami tim pro, kami dari pro ataupun kontra dalam mosi kita yang sangat menarik pada untuk dibahas hari ini. Dewan ini menyesali tingginya kriminalitas akibat tekanan sosial dan ekonomi di masa pandemi COVID-19. Terlepas dari mana yang lebih penting, terlepas dari mana yang lebih tepat dalam hal pernyataan pro maupun kontra, ada hal yang harus kita pahami selaku elemen masyarakat utama yang saling membangun, untuk ketahui hal yang untuk kita pahami dan harus kita selesaikan secara bersama-sama tentang tingginya angka kriminalitas di masa pandemi COVID-19 ini. Status quo yang disampaikan oleh pro kami tentang kriminalitas yang terjadi di negara Republik Indonesia ini berdasarkan catatan kepolisian yang secara signifikan mengalami peningkatan secara terus-menerus. Terjadi pandemi COVID-19 ini pada dasarnya adalah hal yang disetujui oleh pembicara kontra kami. Bahkan pembicara kontra kami mencoba untuk melengkapi ataupun merincikan tentang kemungkinan banyaknya sebab-sebab dan korelasi lain yang mungkin selain tekanan sosial dan ekonomi sesuai dengan mosi yang telah disebutkan sebelumnya. Nah, latar belakang mosi yang disampaikan oleh pro kami tentang disesalinya tinggi angka kriminalitas di masa pandemi COVID-19 ini juga terjadi sebab faktor ekonomi dan faktor lingkungan. Dicatat sebuah peristiwa besar yang sempat menghebohkan di masanya itu adalah tentang banyaknya perusahaan yang melakukan pemulangan ataupun melakukan PHK, sehingga dampak lanjutannya adalah meningkatnya pengangguran, sehingga mendorong pemasukan rumah tangga mau tidak mau dikatakan tidak maksimal. Mengingat adanya pilihan untuk bertahan hidup, maka salah satu jalan dapat ditempuh secara pintas adalah melakukan kriminalitas ini disengaja ataupun tidak disengaja. Kemudian dirincangkan kembali oleh pembicara kontra kami bahwa tidak semuanya orang-orang yang dirumahkan ataupun di PHK kan yang kemudian berakhir sebagai pengangguran melakukan tindak kriminalitas yang tersebut. Artinya mau tidak mau pembicara kontra menerima pernyataan tim pro dengan menambahkan bahwa masih banyak latar belakang lainnya. Salah satu beberapa di antaranya adalah sebab kemajuan teknologi dan kesadaran masyarakat itu sendiri. Bersama-sama kita ketahui bahwa kemajuan teknologi di masa pandemi ini sangat-sangat dapat dirasakan. Tidak menutup kemungkinan bahwa kejahatan pun dipicu atas keterpakuan masyarakat saat pandemi terhadap kemajuan teknologi, sebab masyarakat menghabiskan banyak waktu di rumah saja, dengan kemungkinan ini memicu hal-hal seperti yang disebutkan sebelumnya. Bersama kita ketahui pula bahwa kesadaran masyarakat kita sendiri sebagai rakyat untuk mempercayai pemerintah ini sudah layaknya ketergantungan, sehingga cenderung dalam menyelesaikan masalah-masalah tidak ada penyelesaian sendiri, melainkan langsung melaporkan kepada pihak yang berwajib, dalam hal ini pemerintah. Alhasil, record data mengalami peningkatan. Dengannya kami tawarkan solusi. Pemerintah dalam mosi ini seharusnya bukan menyesali namun menyadari dan menyelesaikan, begitu pula dengan masyarakat yang seharusnya
tidak serta-merta angkat tangan, sebab Indonesia adalah kita dan diri kita sekecil apapun, bahkan di ujung darah. Dengan segala hal yang sudah saya sampaikan, pro dan kontra saling melengkapi, saling memperkuat, sebab mendengar yang bijak adalah mereka yang berpikir dan mereka yang memahami, tidak setengah-tengah. Hal ini berlaku pada penyampaian dari tim kami pada kesempatan hari ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.